Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik terkasih. Kita jumpa lagi pada edisi hari ini, Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Saya Lorencia Fani bersama Romo Antonius Dwi Cahyodo SVD akan menemani sahabat sekalian mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian akan dilanjut dengan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo. Sebagai pembukaan untuk acara ini, kita akan mulai dengan doa pembuka ya Romo, silakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyelenggaraan yang boleh kami alami hingga saat ini. Tuhan, Engkau tidak henti-hentinya membantu kami. Engkau juga senantiasa hadir menemani kami ketika kami juga mengalami berbagai macam persoalan di dalam hidup. Semoga pengalaman-pengalaman ini membantu kami untuk semakin yakin dan semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah kami. Dikau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mulai Romo. Ya. Antifon pembuka. Terpujilah Allah Bapa, Putra Allah yang tunggal, serta Roh Kudus, karena sudah menaruh belas kasih kepada kita. Bacaan pertama, Tuhan Allah, Engkaulah pengasih dan murah hati. Bacaan dari kitab Keluaran bab 34 ayat 4b sampai 6, ayat 8 sampai 9. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana, dekat Musa. Dan Musa menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kepadamulah pujian dan selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad.
Bacaan kedua. Kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 11 sampai 13. Saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang tetap akan ada. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian, sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah simak dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Sekarang marilah kita mengambil insight apa yang dapat kita renungkan, yang dapat kita petik dari bacaan-bacaan tadi. Baik Romo, kita mulai dengan ini ya Romo ya, begitu besar kasih setia Allah ini, dimulai dari Musa ya, yang mendapatkan pengenalan ya dari Allah dengan membawa loh batu itu ke gunung Romo. Apa Romo yang bisa kita dapatkan? Baik, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan dari kisah atau kitab Keluaran, maka kita tentu saja akan teringat bagaimana perjalanan bangsa Israel, dan pada awal mulanya bagaimana bangsa Israel juga mulai mengenal Tuhan dan perjanjian dengan Tuhan. Paling tidak kita harus
membayangkan bagaimana dulu bangsa Israel itu mengalami penderitaan di Mesir. Itu awal mula bagaimana, termasuk sebenarnya itu pengalaman individual setiap manusia. Ketika kita sedang menderita, atau paling tidak ketika kita sedang sakit, itu seakan-akan kita berjalan sendirian, gitu. Kita seakan-akan sedang, siapa ya? Semua meninggalkan kita, seakan-akan demikian. Jadi itulah pengalaman bangsa Israel di Mesir ketika mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Tapi kemudian mereka bertanya, siapa yang bisa menolong mereka? Itulah pertanyaan dasarnya, siapa yang menolong? Lalu kemudian memang muncul penolong, ya, yakni awal mulanya dengan hadirnya Musa. Maka Musa menunjukkan bahwa ada Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan membebaskan. Tetapi relasi ini tidak bisa langsung. Bangsa Israel tidak bisa langsung mengenal Tuhan. Maka dia masih melalui perantara, yakni Musa. Ya, jadi Musa sebagai perantaranya, dan memang melalui Musa terjadi perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dan proses ini terus berlanjut. Tuhan mulai diperkenalkan kepada bangsa Israel bahwa Dia itu Maha Kuasa. Tetapi dengan itu bangsa Israel juga melihat bahwa ada jarak yang begitu jauh. Ya, paling tidak mereka itu sudah membayangkan Tuhan itu di atas. Tapi di atas itu di mana? Tidak bisa dikatakan, ya. Tetapi oke, kalaupun Tuhan itu ada di atas, lalu bagaimana supaya suara kita ini bisa didengarkan oleh Tuhan. Teriakan kita bisa didengarkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Musa harus naik ke gunung. Ya, jadi dengan itu sebenarnya ada sebuah anggapan, bayangan bahwa ketika orang naik ke gunung, maka dia dekat dengan yang di atas. Tuhan, iya. Gitu. Jadi itu sebenarnya konsep bagaimana dahulu, bahkan sampai sekarang pun masih ada beberapa kebudayaan, aliran-aliran yang membutuhkan harus kita cari sesuatu, pergi ke atas gunung dan sebagainya. Jadi tempat yang tinggi, tempat di mana kita bisa memiliki intimisasi, punya perasaan intim dengan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi di situ relasi menjadi lebih personal, lebih private, ya. Jadi di situ itu kurang lebih awal gambaran bagaimana lalu kemudian relasi antara bangsa Israel dengan Tuhan. Lalu kemudian juga ya muncul sifat-sifat komunikasi yang awalnya itu seperti itu, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, Maha Dahsyat dan segalanya, maka tidak bisa sembarangan orang untuk secara langsung berkomunikasi, ya. Maka di situ hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu. Maka di sini ditampilkan Musa sebagai perantara. Nah, sebenarnya juga ini adalah sebuah dialog, ya. Tuhan, kemudian Musa juga, posisi perantara itu membuat Musa harus menyampaikan apa yang dari bangsa Israel disampaikan kepada Tuhan, lalu kemudian tentang Tuhan pun disampaikan kepada bangsa Israel. Jadi dia memang sebagai perantara yang harus dua arah menyampaikannya. Nah, lalu kemudian tadi di dalam teks yang baru kita baca dan dengar, maka di situ ditunjukkan siapa itu Tuhan. Ternyata Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pengasih, panjang sabar. Nah, di sini menjadi jelas sekali bangsa Israel waktu menuju tanah terjanji itu memang seringkali yaitu bandel, lalu kemudian diingatkan dan sebagainya. Bagi ukuran manusia, kalau sudah
melakukan kesalahan, lalu kemudian bertobat, salah lagi, bertobat lagi, berulang-ulang, tentu sebagai manusia kita bisa jengkel gitu. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak demikian. Maka dikatakan dia panjang sabar. Kesabarannya luar biasa yang tidak terkira. Jadi itu satu sifat Tuhan yang ditunjukkan, oh ternyata Tuhan kita itu seperti ini. Itu kurang lebih yang bisa kita tangkap di dalam kisah atau kitab Keluaran ini, bangsa Israel bersama dengan Musa, bagaimana komunikasi, bagaimana dialog antara Musa sebagai perantara dengan Tuhan maupun juga dengan bangsa Israel. Jadi Musa juga menyampaikan, Tuhan, saya minta maaf atas nama bangsa Israel. Bangsa Israel sudah seperti ini dan sebagainya. Jadi Musa menyampaikan itu kepada Tuhan. Tapi juga demikian, Tuhan menyampaikan kepada Musa, ya ada aturan-aturan mainnya, dibuat perjanjiannya. Itu kurang lebih yang bisa Romo sampaikan berkaitan dengan kitab Keluaran ini. Iya, begitu besarnya ya kasih setia, terus mendampingi ya Romo ya, apapun yang manusia berbuat sampai saat ini Romo ya, banyak orang yang tobat Romo, tobat dan kumat, tobat kumat begitu. Iya. Terus kita bisa langsung ya Romo ya ke bacaan Injil. Iya. Baik. Pada dasarnya kita ini kan sedang merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Maka sebenarnya teks-teks yang disampaikan atau diberikan juga merupakan sebuah gambaran bagaimana proses manusia beriman, bagaimana proses manusia semakin mengenal Tuhan, atau bagaimana kekatolikan mengenal Tuhan. Jadi itu ada prosesnya, tidak serta-merta kita langsung mengakui, tetapi ada prosesnya. Dan disinilah kalau di Perjanjian Lama melalui bangsa Israel itu kita seakan-akan mengenal Tuhan itu yang masih menakutkan ya, karena punya power yang luar biasa, lalu juga jarak yang sangat jauh. Maka itu kita bisa bayangkan seakan-akan kita ingin bertemu dengan sosok yang maha dahsyat gitu, maha kuasa. Mungkin pengalaman itu sekarang agak sulit ya. Kalau dulu dengan zaman kerajaan itu kita pasti bisa membayangkan bagaimana sulitnya seorang rakyat untuk bisa bertemu dengan raja gitu, semacam begitu. Jadi itu gambaran betapa jauhnya relasi antara manusia dengan Tuhan ya. Tetapi justru di Perjanjian Baru dengan kehadiran Yesus, inilah sebuah konsep yang lama ini beralih, ya, beralih bahwa Tuhan itu bukan lagi Tuhan yang dia tetap dengan kekuasaannya dan tetapi bukan lagi Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang sangat dekat. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus juga sampaikan bahwa kalau kamu berdoa, tidak perlu kamu pergi ke gunung lagi, tidak perlu kamu jauh-jauh segala macam. Masuklah ke kamar, kuncilah, tutup pintu, kunci, dan kamu berdoa. Dan sebut atau panggil Tuhan itu dengan Bapa. Nah, jadi di situ sebenarnya sudah mau menunjukkan bahwa relasi itu sudah menjadi lebih dekat. Bagaimana kita menganggap Tuhan yang juga adalah penolong kita, tetapi posisinya sudah menjadi dekat. Ya, jadi itu peralihan yang sangat luar biasa ya. Dan melalui ini juga akhirnya kita belajar mengenai iman Katolik ya. Mengapa perayaan ini juga selalu dirayakan setiap tahun, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, karena memang pemahaman tentang Allah Tritunggal ini seringkali disalahpahami
masih banyak yang menganggap bahwa kita menyembah punya 3 Tuhan gitu. Jadi, nah disinilah perayaan selalu gereja selalu dibuat karena supaya umat Katolik itu lebih bisa memahami apa yang telah diyakini sejak awal, bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu, itu adalah Tuhan dengan 3 pribadi. Memang tidak mudah untuk menerangkan atau menjelaskan ini, karena pada akhirnya kita akan kembali pada keterbatasan kita sebagai manusia. Maka menarik kalau kita ingat cerita dari Santo Agustinus ketika dia berusaha untuk menjelaskan Tuhan itu bagaimana atau mencoba untuk bisa masuk dalam akal sehat sebagai seorang manusia. Maka ya dia ketika sedang berpikir tentang Tuhan itu sebenarnya gimana sih dan bagaimana, dia sedang berjalan di pantai, lalu dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang membuat lubang, lalu kemudian sedang memindahkan air laut itu ke dalam lubang yang dibuatnya yang kecil itu. Nah, lalu Santo Agustinus juga katakan, bagaimana mungkin kamu bisa memindahkan laut yang begitu luas besar itu ke dalam lubang yang kamu buat itu? Nah, lalu tiba-tiba anak kecil itu juga menyampaikan, demikian juga dengan kamu, bagaimana kamu bisa memasukkan Tuhan yang maha besar itu ke dalam otak kamu. Jadi, nah disitulah kurang lebih kita akan mendapatkan gambaran-gambaran bahwa proses untuk semakin mengenal Tuhan itu berlanjut, berproses, memang ada prosesnya, dan memang inilah proses-proses yang harus memang juga kita jalani untuk semakin mengenal Tuhan. Dan memang ketika banyak sekali kebingungan dan sebagainya, maka di dalam gereja Katolik itu akhirnya rumus iman itu akhirnya dirumuskan supaya kita tidak salah, bahwa kita tetap mengakui, kita tetap percaya dengan satu Tuhan. Ya, maka kalau kita setiap hari Minggu kita mengikuti Ekaristi, lalu ada syahadat. Nah, di situ memang kita jarang menggunakan yang rumusan Konsili Nikea Konstantinopel, padahal di situ dengan sangat jelas. Jadi aku percaya akan satu Allah. Nah, jadi sudah jelas kita percaya pada satu Allah. Lalu kemudian juga tentang Yesus itu posisinya bagaimana? Dia adalah Tuhan sejak awal. Gitu. Jadi bukan manusia yang kemudian baru dituhankan, tetapi dia sudah Tuhan sejak awal, sejak penciptaan itu juga Yesus sudah Tuhan karena dia adalah Sabda, ya. Maka ada kata-kata yang juga bagus, dia dilahirkan bukan dijadikan, ya. Jadi di situ sebuah pilihan kata yang memang sangat berhati-hati. Dilahirkan dalam konteks manusia, tetapi soal dijadikan, dia bukan dijadikan karena memang dia adalah Tuhan yang menciptakan. Nah, jadi di situ kata-katanya memang dipilih yang sesungguhnya itu memang demikian. Dilahirkan dalam konteks dia manusia, tetapi dia bukan dijadikan, bukan diciptakan, karena dia Tuhan, maka dia juga yang menciptakan. Itu kurang lebih yang bisa Romo bagikan mengenai teks dan juga apa yang bisa kita bagikan. Ya, baik Romo.
penjelasannya tentang Tritunggal yang Maha Kudus ya. Ketidakmampuan kita masih sangat benar-benar terlihat terbatas ya Romo ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, kita break sejenak di sesi pertama ini. Jumpa lagi di sesi yang kedua, jangan kemana-mana. Jumpa lagi, sahabat terkasih, di sesi kedua program Oase Rohani Katolik. Hari ini Hari Raya Tritunggal Maha Kudus bersama Romo Cahyo dan saya Lorencia Fani. Sebelum kita melanjutkan ya Romo, untuk sahabat yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang sesuatu dapat menghubungi kami di email orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Baik Romo, kita lanjut ya perbincangan tentang Trinitas, Tritunggal Maha Kudus. Ketidakmampuan manusia Romo, terutama saya ya, untuk menangkap semuanya itu. Bagaimana Romo yang bisa kami dapatkan insight-insightnya ini? Iya, baik sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, memang ajaran Trinitas itu seringkali dijadikan bahan yang membingungkan, sedikit membingungkan bagi yang tidak paham ya. Jadi bahkan bagi orang yang sudah belajar pun akan tetap tidak bisa menggambarkan dengan baik, karena memang justru itulah ketika kita bisa mendefinisikan Tuhan, ketika kita sudah bisa menjelaskan Tuhan dengan begitu detail, justru berarti itu bukan Tuhan gitu. Justru disinilah kita memberikan istilah misteri ya. Dengan kata misteri berarti ada sesuatu yang kita tahu sedikit gitu, tetapi belum penuh gitu. Maka memang harus diakui untuk ketika kita berbicara tentang Tuhan gitu, tidak ada seorang manusia pun yang bisa memahami Tuhan secara penuh gitu. Ya, jadi makanya tadi itu prosesnya melalui bacaan-bacaan itu kita diingatkan bahwa lalu sekarang bagaimana dulu manusia atau Musa yang diwakili oleh Musa tidak mampu untuk mendapat gambaran Tuhan secara utuh gitu. Lalu kemudian memang menjadi menarik karena gambaran Tuhan itu menjadi utuh di dalam diri Yesus ya. Jadi beberapa murid selalu bertanya, Tuhan tunjukkan Bapa kepada kami. Lalu Yesus hanya katakan, ya kalau kamu melihat aku ya kamu sudah melihat Bapa gitu. Nah disitulah mau menunjukkan bagaimana Yesus pada dasarnya juga adalah Tuhan, identitasnya juga adalah Tuhan. Lalu kemudian bagaimana problemnya, akan muncul problem lagi. Lalu kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Nah itu problem-problem yang akan terus dibahas dan memang sebenarnya sudah ada pembahasannya sejak dulu. Itulah yang akhirnya muncul ilmu kristologi ya, yang berkaitan dengan Yesus Kristus dan sebagainya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi. Maka tadi kembali lagi kita diingatkan karena begitu banyak kebingungan-kebingungan dengan Trinitas ini, apakah sama dengan 3 Tuhan dan sebagainya, maka dipertegas melalui pengakuan iman ya. Jadi Allah kita atau Tuhan kita itu satu, esa ya. Jadi itu poinnya lebih ke situ. Jadi memang pada akhirnya kita
ketika berhadapan dengan Tuhan itu memang tidak bisa mengandalkan cara berpikir logika kita, logis. Itu hanya sebagai alat bantu. Di dalam Katolik, logika itu bukan segala-galanya. Logika itu hanya sebagai alat bantu untuk kita bisa semacam melompat, sedikit masuk ke mengenal Tuhan. Jadi logika itu bukan satu-satunya untuk mengetahui tentang Tuhan, tetapi salah satu cara untuk mendekati mengenai Tuhan yang memang penuh misteri ini, gitu. Itu sebenarnya yang bisa Romo sampaikan, karena tidak mudah untuk mengupas tentang Allah Tritunggal, karena seringkali memang selalu menjadi atau ketika kita mencoba untuk menjelaskan disalahpahami lagi, gitu. Jadi untuk konteks ini kadang justru disitulah kita perlu karya roh. Ya, maka untuk bisa memahami itu harus roh Tuhan sendiri berkarya. Tetapi kalau manusia sudah menutup diri, ya roh Tuhan itu juga tidak bisa hadir, gitu. Jadi itu yang seringkali terjadi. Mengapa orang banyak juga, misalkan orang-orang Katolik yang akhirnya ketika istilahnya Jawanya mentok, sudah tidak bisa lagi, ya sudah tidak bisa lagi memahami, akhirnya ya sudah mereka beralih atau mereka ke tempat yang lain dan sebagainya. Karena memang Tuhan itu sudah harus beyond, ya, melampaui akal budi, gitu. Jadi memang ketika kita terlalu sombong dengan kemampuan akal budi kita, maka disitulah kita akan terjebak, gitu. Ini paling tidak yang prinsip-prinsip yang harus bisa kita hayati. Maka di dalam gereja Katolik itu tidak semuanya tekstual, tidak semuanya yang bisa masuk dalam akal budi, tapi di dalam doa-doa di dalam Katolik biasanya kadang ya sudah, kita berdoa diam saja. Kita membiarkan roh Tuhan berkarya untuk membantu kita. Ketika kita sedang terjadi apa, atau bahkan kebingungan, dilema Tuhan itu kamu siapa, dan sebagainya. Dalam tradisi-tradisi Katolik itu kadang diberi, silakan kamu duduk diam saja, dan biarkan roh Tuhan yang akan berkarya membantu kamu untuk memahami siapa Tuhan. Maka ini di dalam bahasa-bahasa spiritual selalu dikatakan pengalaman akan Allah. Ya, jadi itu pengalaman personal kita untuk menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi perlu kita membuka hati dan pikiran dalam diam, ya Romo, ya. Iya. Berserah begitu ya, Romo, berserah. ya. Berserah. Biarkanlah Roh Kudus yang menuntun begitu ya. Untuk semakin memahami dan seterusnya. Ya itu Romo tadi ya. Kebanyakan ya manusia kan begitu sukanya ngotot ya. Sampai ujung-ujungnya mentok begitu. Ya. Dan mempersoalkan segala sesuatu yang membuat manusia itu nggak mengerti, malah dipermasalahkan lagi, dipersoalkan lagi, gitu ya Romo. Ya. Tidak sesuai dengan ajaran kita Katolik. Lalu Romo, untuk yang bacaan Injil ini kan, Yesus memang datang ya, menyatakan diri Allah ya terhadap manusia, jadi lebih mudah, begitu cintanya ya Tuhan ini. Menurut saya kan, kalau Yesus ini sudah diutus atau Tuhan sudah Sang Sabda sudah menjelma menjadi manusia, itu udah nggak lain nggak bukan itu ya. Itu berkah yang luar biasa ya Romo ya. Tapi
bagaimana untuk mengerti itu semua padahal ya kalau kita bicara tentang teman-teman kita di sisi yang lain itu sangat berbeda begitu Romo. Iya, disinilah kita memang harus mengenal banyak tentang Yesus yang adalah Tuhan. Ya, jadi memang tidak mudah dengan waktu yang tentu saja sangat terbatas untuk kita bisa mengajak atau mencoba untuk memahami. Karena kembali lagi Yesus itu adalah, kalau kita kembali coba membayangkan awal mula Tuhan yang bersabda, ya. Nah, sabda itu menjadi lebih konkret ketika hadir dalam diri Yesus sebagai manusia. Gitu. Nah, di dalam pribadi Yesus ini, dia adalah Tuhan, sekaligus dia adalah manusia. Dua kodrat ada di dalam diri Yesus. Nah, ini yang tidak mudah dalam pikiran banyak kita manusia. Dan itu yang selalu menimbulkan persoalan, kalau dia Tuhan, bagaimana dia bisa meninggal atau mati, gitu kan? Lalu kalau dia manusia, bagaimana dia bisa jadi Tuhan? Dan itu dilema yang, dan itu memang butuh proses untuk sampai pada pemahaman yang benar-benar lebih utuh, gitu. Ya, semoga memang Romo tidak bisa menjelaskan dengan baik pada saat ini, tetapi semoga ini membantu sahabat-sahabat untuk lebih berani berserah ketika kita juga mengalami kebingungan tentang ajaran-ajaran Katolik yang sebenarnya sangat dalam, ya, sangat dalam, dan memang tidak bisa langsung dicerna begitu saja, gitu. Maka memang ada prosesnya, ya. Dan semoga dengan kebingungan ini kita berani untuk melangkah masuk dalam situasi hening, situasi kita benar-benar hanya komunikasi dengan Tuhan, gitu. Jadi, nah, ada banyak sarana yang dibuat di dalam gereja Katolik, salah satunya adorasi. Ya, ketika kita adorasi, kita cuma berhadapan dengan Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Nah, disitulah kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan, dan kita bisa diam. Dan ketika kita diam, kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang ada tentu saja di dalam hati kita. Nah, justru kelemahan kita manusia adalah kita lebih banyak omong. Ketika doa itu kan kita banyak omong, maka ya kita lebih tidak bisa mendengarkan. Maka selalu diumpamakan sama seperti jam dinding. Kalau siang hari itu kan kita tidak bisa mendengarkan detak jantungnya, ya. Tapi ketika malam, loh kok kedengaran, padahal siang pun dia tetap berdetak, gitu kan. Ya, jadi seperti itu perbandingannya. Itu demikian. Iya, Romo. Jadi ada memang banyak cara yang sudah diberikan sebenarnya Romo ya untuk bisa lebih paham, lebih berserah diri. Demikian, sahabat Kuasa Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara karena waktu, ya. Baik Romo, kita tutup dengan doa dan juga berkat ya melalui Romo. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang boleh kami alami. Memang di dalam perjalanan hidup kami pun seringkali masih bingung, bimbang, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tetap akan menyertai kami, dan kami yakin bahwa Engkau juga adalah penyelamat kami, Engkau penolong kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, bantu kami untuk tetap setia pada iman kami, dan bantu kami untuk bisa terus melanjutkan karya penyelamatan-Mu di dunia ini.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan semoga berkat Allah tercurah kepada kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih sahabat terkasih untuk kebersamaan kita sepanjang acara ini. Kami, Romo Cahyo dan saya Laurencia Fani, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam damai.